Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mursal. Ada di channel Mursal Sembako. Ini kita tadi datang barang dari produk Garuda. Kartonnya ada 2 bal, 2 karung. Terus kacang kulitnya 2 karung. Ada juga Rosta 1000 sama Rosta 2000. Kalau ini aci gunung kita beli di luar. Ini barangnya lagi susah, harganya sekarang naik tinggi juga. Terus kita juga tadi dapat minyak yang ukuran 220 mili, mereknya Rose Brand Cup. Jadi dia kayak Aqua Glass gitu, kayak Aqua Glass gitu, yang 220 mili. Ini barangnya nih. Tapi bukan kiriman dari distributor. Ini dapatnya dari sales freelance, sales reseh yang suka ngirim-ngirim barang itu. Nah, dapatnya dari dia, nggak tahu dia dapat dari mana. Ini harga jualnya di toko saya 200.000. Sekarang semua minyak di toko saya itu sama. Karena yang subsidi nggak datang-datang, kita ngambilnya ya yang ada orang-orang nawarin aja, kita beli. Tapi kita harus jual 200.000 selama ini. Tapi ini yang dapat baru yang gelas. Kemarin ada yang 2 liter, yang seliter harus jual 200.000 juga. Ya kebagian lah dikit-dikit mah. Tapi kalau nantinya kita harus belanja di 200.000, ya mau nggak mau kita harus jual di atasnya lagi. Mudah-mudahan kita dapatnya masih di bawah 200.000 agar bisa jual 200.000 juga. Ini barang banyak yang kosong sebenarnya. Ada beberapa macam yang belum kita order. Kalau sekarang untuk mendongkrak omset ya, kalau punya minyak ya, itu sangat mendongkrak sekali. Karena rata-rata sekarang yang dicari orang minyak. Tapi kebanyakan nggak punya. Itu kalaupun punya, harganya ya kayak gitu tadi, kita harus jual 200. Nggak semua toko mau beli di harga segitu. Ada toko juga yang nggak mau beli di harga itu, nunggu subsidi. Jadi mereka nggak berani beli kalau di harga nyampe 195, 196.000 itu nggak berani. Karena mereka takutnya nggak bisa jual 200 katanya, takut nggak ada yang mau beli kalau 200. Kalau saya mah selama ada barangnya bisa jual 200, saya beli aja. Yang penting bisa jual lah. Ada sebagian yang nggak mau di harga itu. Ada juga yang mau malah minta lagi. Ada. Itu mah tergantung dianya di rumah aja bisa jual apa enggaknya. Kita juga kan nggak bisa maksa. Terus lagi kita juga nggak bisa ngurangin karena kita nggak dapat murah. Kalau seandainya kita dapat barang yang murah ya pasti kita juga jual murah dong. Karena kan jika kita dapat harga murah, toko lain pun pasti dapat harga murah kan. Nah, kalau kita bertahan di harga tinggi sendiri, ya secara otomatis punya kita yang nggak laku. Bisa jadi pelanggan kita malah pada ke toko lain. Makanya harus hati-hati menjaga harga barang itu juga. Jangan mentang-mentang barang susah bisa seenaknya. Kita harus perhatian juga sama pelanggan kita sendiri. Jangan nyampe beli barang di kita itu lebih mahal, apalagi lebih jauh harganya lebih mahal daripada di toko orang lain. Itu bisa jadi pelanggan kita pindah, omset kita menurun. Itu membuat toko kita bisa jadi oleng, nggak bisa bayar bon, nggak bisa belanja gara-gara harga. Terus lagi bisa juga gara-gara pelayanan. Bisa kalau kita pelayanan sama pelanggan kasar,
terus judes, itu bisa jadi membuat pelanggan kita nggak betah di tempat kita. Belum lagi ada orang-orang baru yang kepingin berlangganan sama kita, ngelihat posisi kita kayak gitu, mereka langsung cukup sekali aja belanja dari kita. Itu harga pelayanan itu bisa membuat omset toko kita turun, bahkan pelanggan kita pindah. Terus lagi di kelengkapan barang itu juga sangat berpengaruh. Seandainya kita biasa jual rokok, tiba-tiba kita nggak jual, itu bisa jadi pelanggan kita pindah karena dia butuh kelengkapan barang di satu toko itu. Karena kalau kita yang lain nyiapin terus rokoknya mereka harus belanja ke toko lain, takutnya rokoknya itu dimahalin sama toko lain karena dianggap tidak pernah belanja sembako di toko dia gitu. Belum lagi pelanggan kita harus muter-muter nyari barang-barang itu ya kan. Nah, kelengkapan itu juga kalau di toko semi closir itu sangat dibutuhkan. Misalnya kalau kita jualan sembako ya fokus di sembako dulu, sembakonya udah lengkap semua gitu kan. Beda halnya dengan barang kosong. Kalau sembako kita udah lengkap semua, kalau kita punya kemampuan mau menambah barang lagi untuk mendongkrak omset kita bisa, tapi dengan catatan barang yang sembako itu jangan sampai ada yang kurang atau tidak lagi kita sediakan, kita beralih ke barang yang tambahan tadi. Itu juga bisa mempengaruhi toko kita sendiri karena yang biasa kita jual jadi tidak kita jual lagi, kita malah menjual barang yang baru. Mungkin ya alasannya karena kita sudah menjual barang yang baru, kita tidak punya uang lagi buat beli produk yang lama yang sudah habis. Makanya itu perlu dipertimbangkan kalau kita mau menambah produk baru itu. Kita harus mikirin modalnya dulu. Seandainya saya nambahin produk-produk baru ini, apakah saya masih sanggup buat persediaan produk-produk yang lama, ataupun saya masih sanggup tidak membeli produk-produk yang lama. Atau misalnya dapat tempo, saya masih bisa nggak lancar membayar bon yang dikasih tempo sama distributor, sama agen kan gitu. Itu harus ada pertimbangannya semua. Ini kita tadi semalam dapat pasio ini yang sekitar 1 bulanan kita nggak jual pasio itu. Itu pasio yang tadinya 2000, sebelumnya itu modalnya di antara 125 130. Ini sekarang modalnya aja sudah 140 lebih. Jadi saya ini jualnya 150.000 untuk pasio ini. Karena itu saya beli cash, barangnya susah. Kebetulan kemarin kita kebagian 60 karton. Itu udah sebulan kita nggak jual itu. Banyak pelanggan juga yang nanya. Yaitu barang-barang seperti ini nih. Kalau memang itu langka, susah, kita juga nggak bisa nyariin. Itu sih biasa aja kalau kosong. Toh belum tentu juga toko lain punya. Tapi kalau barang stabil, tiba-tiba di kita itu kosong, sementara permintaannya juga bagus gitu kan. Itu sangat pengaruh banget. Apalagi ada toko-toko nanti yang didatangin sama pelanggan kita, mereka potong harga. Buat membuat pelanggan kita betah di toko itu kan, bisa jadi. Bisa jadi dia ambil pelanggan kita dengan cara memotong harga sekali, 2 kali, 3 kali, ntar seterusnya dia samain. Alasannya gampang, harga udah naik kan gitu. Dan barang-barang tertentu yang bisa dipotong dulu gitu. Itu buat menambah pelanggannya. Itu istilahnya pelanggan orang lain yang tidak pernah ke toko itu, tiba-tiba ke toko itu, bisa jadi ada pancingan harga. Tapi kalau di saya mah bebas, mau pelanggan sendiri mau orang lain pun harganya tetap sama. Mau dia betah di saya mau nggak betah di saya, itu bukan urusan kita. Yang penting saya harganya sama, tidak ada istilah potong-potong buat pelanggan ataupun bukan buat pelanggan, karena memang harga jual kita sudah kita atur di komputerisasi kita.
Jadi satu harga, mau anak buah saya yang jual, mau saya yang jual, itu harganya satu, seimbang, sama semua. Mau pelanggan orang, mau pelanggan sendiri juga sama semua. Cuma yang saya jaga adalah kelengkapan barang yang ada di toko saya, itu doang yang saya jaga selama ini. Misalnya minyak susah, saya usahakan cari minyak nyampe kemana-mana gitu kan. Lewat saya telepon siapa-siapa aja, punya link nggak gitu kan. Walaupun kita harus jual dengan harga tinggi karena modal kita tinggi, yang penting cobalah adain dulu 10-10 gitu. Kalau misalnya jalan, baru suruh nyari lagi gitu kan caranya. Ya, mungkin ini yang bisa saya bagikan dalam video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih banyak juga yang sudah tidak bosan-bosannya melihat channel saya. Dan jika ada ilmu yang saya bagikan, sekiranya masuk di akal, diambil. Kalau misalnya yang kurang pas ataupun kurang masuk di akal ataupun tidak sesuai lah dengan apa yang dikerjakan sehari-hari di toko sembako, tinggalkan saja. Ambilkan yang sekiranya masuk di akal, sekiranya cocok saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.